Shalom saudara-saudara, selamat siang. Siang hari ini kita akan bertemu di dalam acara Reborn, renungan tiap hari Rabu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita akan membahas tentang saya terus dididik oleh Tuhan. Yang firman Tuhan ini akan kita ambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki bulan Mei di tahun 2021. Ada beberapa hal yang bisa kita peringati di dalam bulan Mei. Yang pertama tentunya Hari Buruh, Hari May Day tanggal 1 Mei. Dan yang kedua adalah tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional, yang kita memang peringati pada setiap tanggal 2 Mei. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu tujuan dari pendidikan adalah membentuk karakter yang baik, karakter yang disiplin, karakter yang kuat, karakter yang bisa menghadapi tantangan kehidupan yang semakin tinggi kompetensinya antar satu dengan yang lain. Salah satu tujuannya adalah itu, Bapak Ibu. Nah, bacaan kita dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Tuhan mendidik kita, Tuhan mendidik jemaat di Kreta melalui Titus untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita bisa hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia. Itulah tujuan dari bacaan kita, bahwa Tuhan melalui jemaat Kreta di Titus memberikan pelajaran, dididik untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu beribadah kepada Tuhan, pribadi yang bijaksana, pribadi yang adil, dan bisa beribadah dengan baik di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 ada arti kata mendidik di dalam ayat tersebut. Arti kata mendidik adalah menunjukkan pemahaman Yunani tentang pendidikan pada saat itu. Pendidikan diartikan sebagai proses yang dipandu oleh kurikulum pendidikan sehingga menghasilkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana di dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hampir sama dengan tujuan pendidikan zaman sekarang, yang salah satunya tujuannya adalah membentuk pribadi yang mempunyai karakter yang kuat, karakter yang disiplin, karakter yang tidak gampang menyerah, karakter yang bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, karena memang kompetisinya sekarang menjadi tambah lebih berat. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diajak untuk belajar mengenali tentang tipe-tipe kepribadian diri kita. Masuk mana kita tipe kepribadian diri kita? Kita diajar bagaimana kita mengenali apa yang menjadi tipe kepribadian diri kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 5 tipe kepribadian diri kita. Nah, tipenya adalah yang pertama, tipe pribadi dengan tipe yang konstruktif. Apa itu tipe yang konstruktif? Orang ini akan mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Orang ini juga mempunyai sabar, bertanggung jawab, dan fleksibel.
Orang ini juga mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang baik. Itu yang menjadi ciri dari pribadi dengan tipe yang konstruktif. Hal yang kedua adalah pribadi dengan tipe yang mandiri. Bagaimana tipe yang mandiri itu? Ciri-cirinya adalah orang yang aktif dan dinamis di dalam pergaulan sosial. Hal yang kedua, senang menolong, tetapi juga sulit menolak pertolongan dari orang lain. Hal yang ketiga, memiliki penyesuaian diri yang cepat dengan lingkungannya dan tidak tergantung dengan orang lain. Itu adalah tipe-tipe pribadi yang mempunyai karakteristik mandiri. Tipe yang ketiga, tipe pribadi yang mempunyai tipe yang tergantung. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah berperilaku pasif, tidak mempunyai ambisi di dalam hidupnya. Kegiatan yang dilakukan cenderung didasari oleh karena ikut-ikutan, karena diajak oleh lingkungannya atau teman-temannya saja, dan kurang memiliki inisiatif dan kreativitas di dalam hidupnya. Itulah ciri-ciri tipe orang yang tergantung. Hal yang keempat adalah ciri-ciri orang tipe yang bermusuhan. Pribadi yang bertipe bermusuhan. Apa itu cirinya? Satu, biasanya tidak disenangi oleh orang lain. Dia mempunyai pribadi yang sewenang-wenang, sombong, congkak kepada orang lain. Yang ketiga, dia mempunyai sifat marah, agresif, tukang ribut. Prestasi akademiknya yang kurang dan masih banyak hal negatif yang ada di dalam dirinya. Itu adalah tipe-tipe pribadi yang bermusuhan. Hal yang kelima, yang terakhir adalah tipe kritik diri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sering menyesali diri sendiri. Yang kedua, tidak percaya dengan keberadaan dirinya. Dan yang ketiga, tidak memiliki ambisi apapun di dalam mencari pekerjaannya maupun di dalam lingkungannya. Itulah ciri yang terakhir di dalam hidupnya. Tipe kritik diri yang sering memang tidak membuat orang itu membangun kepercayaan di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita termasuk pribadi yang mana? Apakah kita termasuk pribadi yang konstruktif? Apakah kita termasuk pribadi yang tergantung? Apakah kita termasuk pribadi yang bermusuhan atau yang tipe kritik diri sendiri? Tetapi meskipun di dalam kehidupan nyata tidak ada orang yang memang masuk di dalam itu secara langsung. Tapi biasanya ada 2 atau 3 pribadi yang masuk di dalam dirinya. Orang itu bisa tergantung dari tipe tergantung, bisa juga termasuk juga tipe bermusuhan. Dan itu yang terjadi di dalam kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi karena kita sering mengalami proses pendidikan yang Tuhan izinkan untuk diri kita. Kita bisa memiliki pribadi yang bermacam-macam, tipe-tipe yang ada tadi. Bisa bercampur antara tipe 1 dan 2, bisa bercampur dengan tipe 2 dan 3, bisa bercampur dari tipe 1, 2, dan 3, bisa ada dalam diri kita. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Tuhan mengizinkan kita untuk belajar terus bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang semakin kuat, pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, pribadi yang selalu mementingkan, selalu melayani Tuhan, pribadi yang selalu mempunyai disiplin diri di dalam hidup kita. Itulah gunanya pendidikan dalam hidup kita. Kita terus ditempa oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu menghormati, selalu melayani Tuhan dan melayani sesama kita dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus terus mendidik diri saya maupun Bapak Ibu semuanya. Agar dengan pendidikan dan Tuhan kita mempunyai pribadi yang kuat. Pribadi yang baik. Pribadi yang mempunyai iman yang kuat, ulet, tidak gampang menyerah. Dan tetap bisa melayani Tuhan apapun kondisi kita. Itulah yang terjadi. Kita terus belajar, Tuhan terus mendidik kita. Bahwa untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang beriman membutuhkan proses yang panjang. Dan kita akan terus dididik oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.